Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Terimalah pujian penyembahan kami dari lubuk hati kami terdalam dengan setulus-tulusnya Tuhan. Berkati konsentrasi umat-Mu untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Beri kami pengajaran yang memerdekakan, dan jikalau anak manusia, anak Allah Yesus Kristus memerdekakan kita, kami sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Beri kami roti surgawi, bantu hamba-Mu, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya mau sampaikan tentang fokus atau konsentrasi, tapi sebelumnya perhatikan sebuah pengumuman, karena ini penting sekali. Saya rindu mengajar lebih dalam lagi. Jadi Anda jangan luput besok, ya, di hari Minggu, sekarang ini live-nya Sabtu, saya akan melalui ibadah online gms.church, live streamingnya di situ, mengajarkan berkat Musa atas 12 suku Israel. Contohnya, Ruben itu anak sulung kan, tapi dia berbuat sesuatu yang fatal. Dia sudah diambil hak kesulungan, tapi sama Musa ditaruh di warisan pertama. Dari sana kita tahu hati Tuhan, karena Musa kan dituntun Roh Kudus untuk melakukan itu. Kenapa di dalam warisan itu dihapus nama Simeon, anak kedua? Diganti Yehuda, padahal dia anak keempat. Kenapa ya? Semua ini relevan untuk kita, untuk keluarga, dinamika kehidupan manusia sehari-hari di zaman modern ini. Nah, saya beritahu, Simeon itu dihapus dari warisan Kristus di perjanjian lama, karena besok saja saya ajarkan. Haleluya ya. Jangan lupa juga subscribe. Kalau Anda di YouTube belum ikut kami, nanti pasti Anda diberkati juga dengan pengajaran-pengajaran yang hidup. Saya ingin Anda itu dibangun, kita semua ini dibangun serius. Jadi bukan hanya mengecap sedikit-sedikit saja, tapi benar-benar tertanam dalam pengajaran dan pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Ya, mari kita siapkan catatan, ambil Alkitab. Kita duduk manis di bawah kaki Kristus. Buka Yosua pasal 1. Berkat Musa kepada suku Israel tadi itu di halaman sebelumnya di Alkitab kita, itu di Ulangan 33, tapi besok saja. Yosua pasal pertama, bagaimana fokus? Masalah orang muda, orang tua itu sama hari-hari ini, itu susah untuk konsentrasi. Benar gak? Yosua pasal pertama, ya, sambil dibuka. Istilahnya apa hari-hari ini yang bahasa modernnya itu apa? Gagal fokus. Gagal fokus itu bisa fatal loh. Karena hidup ini pendek sekali. Jangan bilang kita ini hidupnya bisa 70-80 tahun, 90 bahkan. Itu pun sangat-sangat singkat. Nah, sangat mudah untuk waktu berlalu. Lalu kita sia-siakan kesempatan. Ada satu hal yang tidak ditebus Tuhan di Kalvari, namanya time. Kalau itu lewat ya lewat. Kita nggak bisa kembali yesterday. Yesterday nggak akan bisa kita redeem. Kita nggak bisa tebus. Karena itu jangan sia-siakan. Ya, itulah sebabnya mandat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, purpose itu jangan hilang atau tujuan. Destiny itu perjalanan. Jangan sampai kita tersesat, keluar dari rancangan Allah, gara-gara nggak bisa konsentrasi, banyak buang-buang waktu. Karena itu kita perlu membuat keputusan hari ini untuk fokus pada apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita mungkin bagaimana tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Mari kita baca dulu Yosua pasal pertama. Perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi ini ceritanya pas setelah lewat perkabungan seorang hamba Tuhan yang besar sekali di Israel. Israel kehilangan pemimpin yang luar biasa. Jadi, here was a nation leaderless. Disinilah satu negara tidak ada presidennya. Baru meninggal dunia. Ayat 2, ini kata-kata Tuhan. Tuhan berfirman, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Sebab tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan pada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tahu nggak, Tuhan kita itu bukan Allah yang basa-basi. Dia itu tak-tak. Bukan karena Tuhan itu tergesa-gesa. Tuhan juga ciptakan Sabat untuk istirahat. Tapi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan tidak pernah ada dalam rumus dan kamus Yesus Kristus. Immediately sesudah Musa mati, Tuhan langsung berfirman ke Yosua. Ceritanya di sini ini audible. Dan Tuhan berkata, kamu harus sekarang juga masuk dan pimpin bangsa itu untuk menuju negeri yang kuberi. Dan setiap kakimu menginjak ke satu teritori, tanah itu kuberikan padamu seperti yang telah kujanjikan pada Musa yang telah mati itu. Bapak, Ibu, Saudara, I don't care how old we are. Saya tidak peduli usia kita berapa. Bagi Tuhan, satu hari itu 1000 tahun seperti satu hari. Jadi kalau kita bisa hidup 80 tahun, itu berarti kita hanya hidup 2 jam kira-kira. Kalau perbandingan dengan jam manusia. Jangan pernah jadi manusia yang hidup sia-sia. Dan Tuhan, unik sekali di ayat 2, Tuhan berbicara kepada Yosua sesuatu yang dia sudah tahu. Tuhan bilang gini, Yos gitu ya, Yosua, hambaku Musa telah mati. Nah pertanyaannya apa? Yosua nggak tahu. Kematian Musa itu heboh sekali. Perkabungan orang Yahudi lama banget. Dan Musa itu ditangisi, diratapi. Bagaimana tidak, dia yang memimpin di ronde pertama, bangsa Israel keluar dari Mesir secara mulia. Lalu dia memimpin di babak kedua sebelum meninggal dunia, keliling putar-putar padang gurun 40 tahun itu. Kasih mereka makan mana, minum dari batu, keluar air segar. Waktu dia meninggal dunia, masa rahasia. Seluruh bangsa itu tahu, Musa sudah tiada. Kematiannya pun sudah diumumkan. Dan Musa pun sudah memberitahukan. Dan sebelum meninggal dunia, Musa sudah turunkan berkat atas 12 suku Israel itu. Dia sudah serahkan warisan secara rohani tentunya. Kenapa Tuhan masih bilang begitu sama Yosua? Hambaku Musa telah mati. Bedakan ini. Segala kejadian di hidup kita itu, kalau sekedar kita tahu, itu hanya informasi belaka dan tidak ada kuasa. Ya aku tahu Tuhan itu baik. Ya aku tahu Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Ya aku tahulah dunia ini sedang gonjang-ganjing. Ya sekarang ekonomi lagi lesu. Itu pengetahuan. Tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi ketika Tuhan yang mengucapkannya, berubah dari pengetahuan menjadi pewahyuan. Dan posisi Yosua yang mendengarkan firman Tuhan itu karena iman timbul dari pendengaran. Kalau tahu doang itu informasi, tidak berguna, hanya menambah pengetahuan. Tapi kalau dia terimanya dari Tuhannya, dari mulut Allahnya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Waktu dia dengar dari Tuhan, hambaku Musa telah mati, Yosua langsung berubah posisi. Sebelumnya dia hanya tahu itu sebagai pengetahuan atau informasi. Sekarang dia menerima authority. Waktu dia dengar firman itu dari mulut Tuhannya, Musa hambaku telah mati. Immediately dia menerima sebuah otoritas untuk berbuat sesuatu. Lalu turunlah perintah, turunlah mandat, pimpin bangsa Israel ke situ. Jangan jadi orang Kristen pengetahuan saja. Ya aku tahulah, nggak tahu ayatnya di mana, Alkitab pernah ngomong begini atau begitu. Cari wajah Tuhan saat teduh. Waktu kita buka halaman Alkitab ini dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Allah, mungkin kita pernah baca ayat-ayat tertentu, tetapi waktu kita membaca, sementara spirit kita terbuka, kita menerima pewahyuan. Padahal tadinya ini hanya pengetahuan, tapi menjadi pewahyuan dan pengurapan, kita berubah posisi secara rohani, bisa melakukan sesuatu terhadap ayat-ayat itu. Tuhan ingin memberimu kuasa kehidupan, bukan sekedar pengetahuan. Jangan hanya baca berita, lihat koran, atau dengar desas-desus di sini dan sana. Tanya Tuhan, apa firman-Mu untukku hari ini? Apa yang hendak Kau katakan ke dalam hidup saya dan keluarga saya?
Tuhan, masa depanku, berbicaralah. Meskipun aku tidak tahu segala sesuatu, aku punya telinga untuk mendengarkan firman. Dan ketika aku dengar sesuatu dari mulutmu, mungkin aku ragu-ragu. Ini aku atau Tuhan? Ini suara hatiku sendiri atau suara Roh Kudus? Gak apa-apa. Tapi selama hatiku mencari, pasti ketemu. Mungkin awal mula ragu. Dengan iman yang pas-pasan, Tuhan sanggup membuatmu maju. Pengetahuan itu tiba-tiba berubah menjadi pewahyuan. Tadinya kita hanya Kristen asal-asalan. Setelah kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan mencari suara Tuhan untuk menemukan kehendaknya, tiba-tiba kita merasakan ada sebuah kuasa kehidupan yang Tuhan berikan. Kok dalam situasi-situasi tertentu, dalam kondisi-kondisi yang kita alami, saya dulu itu pasif sekali, sekarang bisa berbuat sesuatu. Sekarang rasanya tiba-tiba saya tahu, saya harus berbuat apa. Sikap saya harus bagaimana. Tiba-tiba seperti ada kekuatan, entah dari mana. Padahal tadi waktu saya dengar suara Roh Kudus, saya masih mereka-reka. Kira-kira ini suara Allah atau suara saya? Tapi iman saya bertumbuh. Lalu mulai kita lihat terobosan demi terobosan. Koneksi-koneksi ilahi mulai terjadi. Kok bisa ya? Aku ini serba kebetulan. Sejak aku benar-benar mencari Tuhan dan kembali kepada jalannya. Ketika aku sungguh-sungguh untuk mencari wajahnya. Kayak ada tuntunan gitu di hidupku. Aku selalu ditemukan di waktu yang pas dan tepat, ketemu dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Semua itu bukan kebetulan. Ketika rohmu menerima pewahyuan, bukan hanya otak menerima pengetahuan. Something will happen in your life. You receive authority. Anda akan menerima otoritas. Dan tiba-tiba Anda bukan menjadi korban lagi kehidupan. Anda menjadi partnernya Tuhan, mitranya Tuhan, untuk berjalan dalam rencananya. Yosua mengalami something great di ayat 2. Ketika dia berkata, terima dari Tuhan, hambaku Musa telah mati. Bergetarlah dia, okay Lord, what should I do? Apa yang harus kulakukan? Pergi, pimpinlah bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu. Setiap tanah yang kau injak, kuberikan padamu. Wow! Seorang ex-slave. Yosua kan juga ada di situ zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia ini termasuk para budak Firaun berubah menjadi seorang jenderal iman. Tuhan mau mengadakan transformasi itu dalam hidupmu. Semua dimulai dengan saat teduh. Jangan remehkan itu. Gua udah tahu. Pengajaran Kristen tahu, dengar khotbah juga pernah. Tapi Tuhan mau beritahu yang mungkin Anda sudah tahu. Tapi waktu keluar dari mulut Tuhan, bukan kontennya yang perlu. Kontennya Anda sudah mengerti. Tapi sumbernya yang mengatakan itu mengurapimu. Jangan remehkan menerima satu pewahyuan yang Anda sudah tahu sebelumnya. Tapi kalau hari ini diberikan, itu fresh dari Tuhan. Itu mengandung urapan. Dan itu memberi otoritas kehidupan untuk Anda menjadi mitra Tuhan. Maka itu jadilah pelaku firman. Jangan hanya jadi pendengar saja. Amin. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Matahari terbenam di sebelah mana? Sebelah barat. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 4 biasanya kalau kita baca ayat, kita lalui aja. Karena ini geografi, tidak semua orang sih tertarik. Apa itu Gunung Libanon lah, yang sebelah sana sampai sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het, laut besar, sebelah matahari terbenam. Kita hanya baca aja seperti tempat-tempat lokasi-lokasi. No. Tuhan mau kita dalam roh kita tahu secara spesifik bahwa kita pasti akan menang pada akhirnya. Catat ini nomor 1. Poin pertama, bagaimana fokus. Orang susah fokus kalau pikirannya pendek. Ya, orang baru bisa fokus kalau dia bisa lihat visi ke depan itu jauh sampai penggenapan. Di dalam dunia Yesus beda dengan di dalam dunia. Di dalam dunia ini wait and see. Coba lihat seperti gimana pasar menunggu. Investor pun menanti. Ini dilepas atau enggak? Kalau lagi panik secara ekonomi, semua orang beli komoditas tertentu. Atau mereka amankan harta mereka dengan cara-cara yang dapat diprediksi atau ditebak.
di dunia ini. Kalau dalam kamus Yesus nggak ada wait and see. Iman tidak kenal lihat dulu. Iman itu tahu dulu. Karena itu tanpa visi liarlah rakyat kan. Dibutuhkan visi jangka panjang. Sekalipun kita nggak tahu anak tangganya bagaimana, karena itu semua tuntunan Tuhan, manusia hanya tahu kesusahan sehari untuk sehari. Kita nggak mengerti bagaimana Tuhan membimbing kita, yang pasti jangan pernah taruh Tuhan di dalam kotak. Karena Tuhan itu tiang api, tiang awan. Dia membuat hati kita berapi-api. Kok tahu kalau Yesus sedang berbicara kepada kita memberi pewahyuan segar? Roh kita itu menyala. Lalu tiang awan, dia akan bergerak. Kadang-kadang dia berhenti. Dia akan tuntun kita dari satu tempat ke tempat berikutnya dalam rancangannya. Tetapi orang yang ikut Tuhan tidak mungkin dibuat buta. Musa nggak tahu gimana masuk ke sana, tapi Tuhan sudah beritahu tempat-tempat itu akan menjadi milik bangsa Israel. Taulah secara pasti, jangan kira-kira atau maybe. Jangan ya mungkin lah ya. Ketahuilah secara pasti, yakinlah secara sempurna. Imanmu tidak harus besar, tapi harus utuh. Kalau kita mau bisa fokus dengan perkara-perkara yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kalau kita mau fokus kepada perkara-perkara yang sesuai dengan rencana Allah dalam diri kita, kita harus tahu secara sengaja bahwa kemenangan Tuhan sudah sediakan. Karena itu tulis poin nomor 1, tahu kita pasti akan menang. Saya nggak tahu gimana caranya. Dalam doa saya selalu berkata begini, I don't know how, but I know whom I've believed in, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Terjemahnya kira-kira begini, aku nggak tahu bagaimana, tapi aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia sanggup memelihara dan menggenapi rencananya hingga pada hari H ketika Dia datang kembali atau saat aku mati. How-nya kita nggak ngerti, who-nya kita harus tahu. Kalau kita mau konsentrasi dan fokus pada hal-hal yang benar dalam hidup kita, hal-hal yang berguna, hal-hal yang kekal, hal-hal yang membangun, hal-hal yang akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, then close the deal. Tutup, tidak negosiasi lagi. Jangan nego-negoan di dalam hati. Tutup, finalisasi. Tuhan nggak tahu bagaimana, namun aku tahu bahwa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam secara rohani, semuanya itu akan menjadi daerahku. Yang ku tahu kau akan sediakan sesuai firman-Mu, dan kau akan lakukan sesuai dengan janji-Mu. Ku tahu, ku pasti akan menang nanti. Katakan pada dirimu sendiri, aku tahu ujungku, perjalananku sesuai tuntunan. Aku akan belajar dari kesalahan. Namun ujungnya sudah tidak nego lagi. I know I'm more than a conqueror. Aku lebih dari pemenang. Tangkap itu. Aneh ya. Kalau sama ikut Yesus itu bayar lunas di depan. It is finished katanya, sudah selesai di kayu salib. Yesus tidak berkata gini, lihat dulu kelakuanmu. Nanti mungkin aku akan membeli kamu. Enggak begitu, Yesus beli dulu. Lalu sempurnakan kita. Hebat enggak? Itulah iman. Beli di depan, lunasi dari awal. Aku tahu aku pasti akan menang. Katakan pada dirimu sendiri, letakkan tangan di dada, beritahu seperti ini. Dalam nama Yesus, aku tahu, aku pasti akan menang. Sekali lagi, dalam nama Yesus, ku tahu, ku pasti akan menang. Katakan amin. Berikutnya, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kata Tuhan pada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Baca ayat 6 sekali lagi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan menuntun bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ulang lagi ayat 6 sampai menjadi rema. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Titik. Berhenti di situ. Poin nomor 2, bagaimana fokus? Taruh hati dan pikiran. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dalam bahasa Inggrisnya, be determined. Be determined itu seperti kalau sudah ada goal itu, saya nggak bisa dibengkokkan, tidak bisa dibelok-belokkan. Saya tidak bisa diajak relax, ayo duduk sini ngopi sebentar. Saya kalau sudah ada maunya, saya kejar itu. Itulah sebabnya poin kedua, agar bagaimana kita bisa fokus dengan apa yang Tuhan katakan menjadi milik kita atau janji Allah dalam diri kita. Entah itu keberhasilan dalam dunia kerja, atau pernikahan yang bahagia, atau anak-anak yang takut akan Tuhan, atau studi mereka. Sebagai orang tua yang memperjuangkan, dan bagi anak muda mungkin masa depan Anda, ya kan? Mimpi Anda, cita-cita kalian, sekolah nanti bagaimana, mau ngambil apa, kepingin sekolah dalam negeri, luar kota atau luar negeri, whatever it is that has become your dream, apapun yang menjadi mimpimu hari ini, taruhlah hati dan pikiran di sana. Tulis itu, poin nomor 2, taruhlah hati dan pikiran. Put your head in the game. Put your head in the game. Gak ada yang otomatis. Saya pernah sekali diajak bicara dengan seseorang, berkata, pastor doakan ya supaya saya dapat kerjaan yang gampang gitu loh. Saya gak perlu cek, gak perlu, saya cuman taruh uang aja, uangnya terus bekerja untuk saya katanya. Ada gak ya yang bisa saya taruh gitu aja, pokoknya doakan aja, Tuhan buka jalan. Saya bilang, apakah Anda berdoa gini karena malas? Ya, gak ada rezeki atau berkat yang datang tanpa Anda juga mau rela bayar harga. Meskipun nanti ketika harga yang Anda bayar itu tidak seberapa dengan berkat yang diterima, kita bisa berkata Tuhan Maha Kuasa. Yalah, kalau kita punya celengan kita pecahkan, lalu nanti dari pecahan celengan tersebut, lalu kita kasih ke papa kita, dibelikan mobil yang mahal, itu bukan celenganmu yang membeli mobil itu anugerah. Tapi sang ayah mau Anda menabung, mau belajar untuk rasa memiliki juga, mau ngajarkan itu kepadamu. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan mau kita berupaya, bukan karena jerih payah kita lah yang mendatangkan berkat. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi Tuhan mau kita bayar harga. Doa seorang yang beralasan, apalagi yang malas, tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu dia nggak serius. Saya bilang sama orang yang ngomong begitu sama saya berkata, doamu harus kamu ubah. Jangan minta sesuatu yang sifatnya gampang. Semua orang juga mau itu, seluruh dunia itu seperti kesebelasan, kejar satu bola. Lalu Anda malas-malasan, orang lain yang dapat bola. Orang fasik mungkin yang diberkati, bukan Anda. Karena Tuhan tidak pandang bulu, siapa rajin, tangan itu yang mendatangkan kaya. Whatever you want to achieve, apapun yang Anda mau capai di hidup ini, kalau itu tinggi apalagi, harus taruh hati dan pikiran di situ. Heart and soul. Kejar itu. Fighting spiritnya mana? Anak muda juga sama. Kalau seorang cowok mau kejar seorang cewek, dia suka, ada waktunya lah untuk dia punya pacar. Nggak boleh cepat menyerah, bukan? Masa suruh perempuannya yang kejar dia? Apalagi kalau laki-laki sebagai kepala keluarga suatu hari kan harus take inisiatif juga. Fighting spiritnya mana? Anak-anak muda sekarang harus punya fighting spirit. Untuk karirnya, untuk masa depannya. Orang-orang tua juga sama, taruh hati dan pikiran di sana. Put your head in the game. In the game. Jangan melamun ketika perlombaan tenis. Nanti bolanya lewat, di smash kita juga nggak kerasa. Ya, jangan lihat juga terus ke scoreboardnya. Ini udah berapa? Nanti kita lihat lagi, udah kalah. Kalau Anda main tenis dalam sebuah turnamen, kejuaraan, lupakan scoreboardnya. Fokus, put your head in the game. Lihat bola itu, jangan 1/1000 detik pun luput dari pandanganmu. Ada kesempatan smash dia. Kalau main di net, main di net. Kejar seperti seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Taruhlah pikiran dan hatimu di sana. Tapi setelah engkau juara, katakan, wow, semua karena berkat dan anugerahnya. Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu bukan karena dia takut.
Tuhan bilang sama Yosua, nanti kalau kamu masuk ke situ tuh akan perang nak. Perang nak. Kamu harus tahan mental. Sekarang juga harus cukup mental. Aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Namun kalau kamu cepat menyerah, takut untuk lelah, kamu tidak bisa menjadi pemimpin yang kupilih untuk memimpin bangsa ini. Harus orang yang bandel. Harus orang yang mentalnya banteng. Meskipun dia adalah domba Kristus. Taruh hati dan pikiran. Hari-hari ini ada banyak bisnis harus bangkit. Hari-hari ini ada banyak orang yang lesu ekonomi atau apa dan sebagainya. Persaingan itu akan semakin menjadi-jadi. Dan kemenangan bukan hanya bagi yang smart. Percayalah, kemenangan juga bagi orang-orang yang tekun. Apapun yang Anda kejar, bukan hanya ekonomi, termasuk hubungan. Kalau Anda mau hubungan Anda pulih, Anda harus kejar pemulihan. Taruh hati dan pikiran di sana. Investasi waktu, investasi doa. Jangan lupa bawa itu ke hadapan Tuhan saat teduh. Dan ketika keluar dari kamar doamu, kejar seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Tuhan suruh kita punya fighting spirit. Yang terakhir, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh kaum hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, diulang lagi, dengan sungguh-sungguh. Lalu ditambahin, bertindaklah hati-hati. Bukan hanya kuatkan dan teguhkan, tapi hati-hati juga. Dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada tambahan instruksi. Hati-hati dengan yang namanya distraction. Supaya kamu beruntung kemanapun kau pergi, jangan menyimpang kemana-mana. Bagaimana fokus? 1, kita tahu kita pasti akan menang. Visi jangka panjang. 2, taruh hati dan pikiran. Berani bayar harga. Ya. 3, tolak semua gangguan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ada kata, hati-hati ya. Hati-hati ya hamba Tuhan, hati-hati ya anak-anak Tuhan. Hati-hati. Tolak semua gangguan. Yang paling simpel aja, yang ini sangat common atau umum sekali ya. Saya mendapati, mungkin pengamatan saya relatif atau tidak berlaku buat semua orang entah. Tapi bagi saya secara pribadi itu sangat relevan sekali. Applicable. Kalau saya sedang di kantor, saya sedang memikirkan sesuatu dan sebagainya, saya dapati ya, ini sebuah eksperimentasi pribadi, kalau HP saya yang dipakai untuk kerja kan juga ada app-app yang lain, yang mungkin ada ya foto lah, sosial media dan sebagainya. Kalau saya biarkan dia menghadap ke atas, lalu nyala terangnya gitu, itu saya kurang brilian dalam memikirkan. Saya temukan, entah kalian gimana, pernah nggak merasakan gitu? Saya balik. Tiba-tiba ide bermunculan. Nggak salahin handphone sih, salahin saya. Saya ngerti apa yang mengganggu saya. Saya masukkan ke tas saya, tas kerja saya singkirkan. Tapi saya nggak matikan, mungkin kalau keluarga perlu cari saya nggak matikan. Tapi ketika saya tutup itu dan jauh, tiba-tiba selesai banyak kerjaan. Simple aja. Kadang-kadang kita juga nggak boleh terlalu kecanduan dengan apps-apps tertentu. Meskipun itu nggak apa-apa sih, oke-oke aja. Tapi saya perhatikan kita bisa jadi orang yang di dunia sendiri. Lalu susah untuk connect gitu. Nah kesempatan-kesempatan ketika tiba bisa mudah berlalu. Kalau kita tidak hati-hati, kita sedang bengong sendiri. Jadi ini bukan masalah right or wrong atau dosa. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna, kata Paulus. Semuanya bisa oke-oke aja, nggak semuanya itu selalu perkara tentang dosa atau bukan. Tetapi ada hal-hal tertentu itu yang mengganggu. Karena itu tolaklah semua gangguan. Beberapa gangguan lagi yang saya bisa sebutkan sekarang di luar kepala, katakanlah perkataan orang yang tidak sesuai dengan firman. Ngapain dipikirin? Mikirin terus orang ngomong apa, tetangga ngomong apa. Malah kita nggak bisa melihat ke jalan raya, malah perhatiannya ke selokan. Tapi yang pasti ya, sesuai firman Tuhan, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi.
Dosa itu sangat merintangi. Kalau kita mau pernikahan yang bahagia, kalau kita mau karir yang sungguh-sungguh menonjol, hati-hati hindari a career ending sin, atau dosa yang pasti selalu mengakhiri karir seseorang. Dosa apa? Dosa perselingkuhan contohnya, atau perzinahan. Ya. Presiden pun turun gara-gara itu. Tak terkecuali hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen juga. Jadi, tolaklah semua gangguan. Tuhan bilang sama Yosua, aku tidak memanggilmu jadi jenderal sehari atau menjadi pemenang sementara. Aku mau kamu menjadi lebih dari pemenang, berarti menangnya itu langganan dan terus-menerus sampai Tuhan datang. Tolaklah semua gangguan. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tauratku ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, sumber pewahyuan dan otoritas kita seperti ayat pertama, kedua yang saya sebutkan tadi. Ketika sebuah informasi, tapi kalau munculnya dari mulut Tuhan menjadi pewahyuan dan sehingga kita menerima authority atau otoritas kehidupan untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, sumber otoritas dan pewahyuan itu tiada lain adalah Alkitab dan Roh Kudus. Jangan jauhin kalau Anda mau beruntung. The Bible and the Holy Spirit. Udah itu aja. Itu yang membuat kita fokus. Kalau kita nggak tahu gimana konsentrasi, baca ini. Ini akan mengembalikan Anda ke jalan raya. Ke jalan-jalan Tuhan. Kalau Anda susah untuk fokus hari ini, minta dijamah oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus tuntun, sebab Dia menuntunmu selalu ke jalan yang benar. Amin. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 1, 2, 3, bagaimana fokus? Tahu kita pasti akan menang. 2, taruh hati dan pikiran. 3, tolak semua gangguan. May God bless you. Nyanyi satu lagu. Sebab Kau besar Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya. Lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Mari fokus pada Tuhan Yesus. Setiap orang konsentrasi nyanyi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau
segala perkara ku dapat lakukan. Segala perkara sesuai rencanamu. Dengan iman katakan, tahu bahwa kita pasti menang. Segala perkara sesuai rencanamu. Haleluya, mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dan besok yang akan ibadah online ketika mendengarkan tentang berkat Musa atas 12 suku Israel, hamba berdoa berkat 12 kali lipat atas setiap orang-orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai Anda sekalian yang hari ini telah konsentrasi saat teduh. Biarkan fokusmu bertambah kepada hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, hal-hal yang kekal. Be blessed dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.